perkenalkan namaku Cici. Kenalin juga, aku Kiki. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar mengenai kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha yang pernah ada di Indonesia. Sebentar, Bu. Bukankah Indonesia berbentuk republik? Bagaimana bisa terdapat kerajaan? Pertanyaan yang bagus sekali, Ulon. Apakah ada yang dapat membantu Ibu menjawab Ulon? Bu Vila, Cici mau coba. Setauku, dahulu sebelum Indonesia merdeka, wilayah kedaulatan Nusantara terbagi atas kerajaan-kerajaan, dan yang memerintah tentunya bukanlah presiden seperti sekarang, Ulon, tetapi raja-raja. Terima kasih banyak, Cici. Benar jawabannya. Indonesia sebelum seperti yang kita kenal sekarang merupakan wilayah besar yang terbagi atas kerajaan-kerajaan. Wah, saya mengerti, Bu. Berarti bisa saja saat itu terdapat dua raja yang memerintah wilayah kedaulatan berbeda yang nantinya menjadi kesatuan Republik Indonesia ya? Benar, Ulon. Mungkin agar lebih jelas, kita dapat mulai membahas kerajaan tertua di Indonesia ya. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri sekitar tahun 400 Masehi. Kerajaan ini terletak di lembah Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Raja pertama dari kerajaan Kutai bernama Kudungga. Ia memiliki putra bernama Aswawarman. Aswawarman disebut sebagai Wamsakarta yang artinya pembentuk keluarga. Raja Aswawarman mempunyai 3 putra yang paling terkenal bernama Mulawarman. Nah, Raja Mulawarman ketika berkuasa ia mendirikan yupa-yupa berupa tiang batu untuk mengikat kurban dan untuk menyimpan barang sesaji yang hendak dipersembahkan kepada para dewa. Yupa ini merupakan peninggalan yang berupa prasasti atau batu bertulis yang dipahat dengan tulisan atau huruf Palawa atau yang juga disebut sebagai huruf India Selatan. Nah, bahasanya ini menggunakan bahasa Sanskerta. Berikutnya adalah Kerajaan Tarumanegara yang berdiri pada abad 5 sampai dengan 7 Masehi. Kerajaan ini terletak di Bogor, Jawa Barat. Kerajaan Tarumanegara dipimpin oleh 12 raja dengan raja pertama yaitu Jaya Singawarman. Raja ketiga yaitu Raja Purnawarman merupakan raja paling terkenal di Kerajaan Tarumanegara. Purnawarman melakukan banyak ekspansi dan juga memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara khususnya India dan Cina. Raja terakhir Kerajaan Tarumanegara bernama Linggawarman yang memiliki 2 putri. Putri sulungnya bernama Manasih yang nantinya menjadi istri Tarusbawa dan juga putri bungsunya bernama Subakancana yang nantinya menjadi istri Depuntahyang Srijayanasa. Kerajaan Tarumanegara jatuh pada menantu dari putri sulungnya yaitu Tarusbawa dari Sunda. Akan tetapi, ia lebih menginginkan kerajaannya sendiri yaitu Kerajaan Sunda. Kerajaan berikutnya adalah Kerajaan Kalingga yang berdiri pada sekitar abad 5 sampai dengan 6 Masehi. Kerajaan ini terletak di Jepara, Jawa Tengah dan bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan Kalingga juga terkenal dengan sebutan Kerajaan Holing. Dari beberapa raja dan ratu yang pernah memimpin Kerajaan Kalingga, Ratu terakhir Wasuwari atau Ratu Shima merupakan yang paling terkenal. Setelah Ratu Shima wafat, Kerajaan Kalingga dibagi menjadi 2 kekuasaan. Kalingga bagian selatan dipimpin oleh Dewi Parwati bersama Rahyang Mandiminyak, Raja kedua Galuh. Sementara itu Kalingga bagian utara dipimpin adiknya, Rakrian Dewasinga. Kerajaan berikutnya adalah Kerajaan Mataram yang berdiri pada abad 8 Masehi. Kerajaan ini berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8 dan kemudian pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Kerajaan Mataram atau Mataram kuno ini diperintah oleh 2 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya yang beragama Hindu dan dinasti Shailendra yang beragama Buddha. Berikut adalah raja atau ratu yang pernah memerintah dinasti Sanjaya. Dan kemudian terdapat Raja Ratu dinasti Shailendra yang diawali dengan Banu dan kemudian Raja Wisnu yang dalam kekuasaannya dinasti Sanjaya menjadi bawahannya, kemudian diakhiri oleh Samaratungga yang merupakan raja terbesar dan terakhir dari Shailendra. Raja tersebut membangun Candi Borobudur, candi besar agama Buddha. Sepeninggalan Samaratungga, Rakai Pikatan memulihkan kembali otoritas dinasti Sanjaya antar Mataram kuno. Berikutnya kita akan membahas mengenai kondisi sosial dalam Kerajaan Mataram. Kehidupan sosial di Mataram kuno tidak begitu ketat menerapkan sistem kasta, sehingga mobilitas sosial tetap dapat terjadi. Selain itu,
Dari sisi kehidupan ekonomi, Mataram kuno pada awalnya mengandalkan bidang pertanian karena didukung oleh letak pusat pemerintahan di pedalaman. Apalagi, pemerintah sangat mendukung untuk mengembangkan pertanian dengan adanya pembangunan jaringan irigasi. Kerajaan Mataram juga bergerak di bidang perikanan atau maritim dan juga perdagangan yang digencarkan pada pemerintahan Dyah Balitung. Selain itu, Kerajaan Mataram juga banyak menghasilkan candi Hindu dan Buddha. Candi Hindu berupa Candi Dieng, Puntadewa, Semar, Arjuna, Bima, Candi Gedong Songo, Candi Prambanan, dan juga Candi Buddha antara lain Candi Borobudur, Candi Mendut, Sewu, Kalasan, Pawon, Sari, dan Candi Plausan. Namun pada akhirnya Kerajaan Mataram tetap runtuh. Keruntuhan kerajaan ini dipicu oleh perseteruan antara Rakai Pikatan dan juga Bala Putra Dewa dari Sailendra. Hal tersebut dilatar belakangi oleh keinginan untuk menguasai kawasan Selat Malaka. Perseteruan ini menjadi perseteruan turun-temurun hingga masa kekuasaan Dharma Wangsa pada tahun 1016, di mana ibu kota Mataram kembali diserbu oleh pasukan Aji Wurawari dari Waram atau sekutu Sriwijaya, dan Dharma Wangsa tewas menandai berakhirnya kerajaan Mataram kuno. Wah, sepertinya sudah waktunya istirahat. Bagaimana anak-anak? Menarik sekali, bukan? Setuju, Bu. Sejarah bangsa ini sangat kaya ternyata. Benar, Ulon. Bahkan setahu saya, kerajaan-kerajaan di Indonesia itu tidak hanya itu. Wah, masih banyak. Belum kerajaan Kahuripan, Kediri, Singosari, Pajajaran, Sriwijaya. Ibu, Lana lapar. Baik, Lana. Tampaknya Cici dan Kiki telah mempelajari kerajaan-kerajaan di Indonesia dengan baik. Bagus sekali Cici, Kiki. Kita akan membahasnya di kelas berikutnya. Jangan lupa dibaca bukunya ya anak-anak. Kelas kita akhiri dulu. Selamat beristirahat.